kita satu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh rindu benar-benar membawa diri kami untuk boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Dan bahkan kami bukan hanya mendengar saja, namun kami sungguh dapat merefleksikan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan untuk bisa fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan ini kiranya Tuhan yang pimpin dan pakai sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus. Bagian pertama yang akan kita baca adalah dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 hingga yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 hingga yang ke-27. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, silakan memperhatikan di dalam Alkitabnya, maka saya akan membacakan buat kita sekalian. 1 Korintus 9 ayat 26 hingga yang ke-27. Berbunyi demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Bagian berikutnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, silakan Bapak Ibu akan membacakannya bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Mari Bapak Ibu membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ingin menanyakan, ada beberapa benda yang akan saya tampilkan di sini. Silakan Bapak Ibu boleh mengkategorikan benda-benda tersebut termasuk jenis benda apakah. Ya. Barang-barang yang ada di depan ini, kalau boleh dirangkum dalam satu kata, ini adalah benda-benda dalam kategori apa? Di sini ada kemoceng, ada buat tepuk kasur, ada penggaris, ada ikat pinggang, ada bahkan gayung. Mungkin ada beberapa yang sudah sangat familiar dengan benda-benda ini, atau bahkan merasakan benda-benda ini. Ya, Bapak Ibu, apa kategori benda ini? Kategori benda ini kalau saya boleh sebutkan dengan satu kata, ini adalah benda yang dikategorikan dengan benda rotan, ya. Meskipun tidak semuanya terbuat dari rotan, tetapi mungkin pada zaman-zaman tertentu orang tua mendidik anaknya dengan benda-benda ini. Atau bahkan sampai guru-guru di sekolah mendidik anak-anak dengan benda-benda ini. Ayo, siapa yang udah pernah merasakan ikat pinggang, dipukul pakai gayung, kemoceng? Kalau sudah semua rasakan berarti masa lalunya indah sekali ya. Indah sekali kalau semua benda ini sudah pernah dirasakan. Nah, dari zaman dulu, dari semua benda-benda ini ketika dipukul, ketika dihajar gitu ya, selalu ada sebuah istilah yang mengatakan seperti ini. Di ujung rotan ada emas. Ya, jadi waktu mau dihajar itu katanya ini buat disiplin, ya, buat disiplin kamu, karena di ujung rotan ini sebenarnya ada emas. Saya sampai heran, emasnya mana sih? Ya, emasnya di mana gitu?
Cuma dibilang di ujung rotan ada emas, didisiplinkan ya. Mau di sekolah, mau di rumah, dimanapun didisiplinkan. Agar kalau menurut orang tua itu biar anaknya apa? Jadi orang. Ya. Alasan yang klasik sekali. Biar jadi orang ya. Emang waktu kecil itu bukan orang gitu ya. Tapi kalau gaya seperti ini dilakukan saat ini di ujung rotan itu bukan ada emas lagi. Kalau Bapak Ibu coba mendidik anak di zaman sekarang dengan rotan seperti itu, di ujung rotan bukan ada emas lagi, tapi di ujung rotan ada bui, ada penjara bagi Bapak Ibu, ya. Karena begitu Bapak Ibu bisa memukul anak-anak ini, terus anak-anak ini posting di sosial media, kemudian jadi viral, ya Bapak Ibu bisa dipenjara karena KDRT. Namun ini semua tradisi atau gaya mendidik anak, ya saya masih mendapatkan cicipan-cicipan seperti ini. Tetapi semua ini dilakukan oleh orang tua, oleh guru-guru, oleh siapapun dengan sebuah alasan biar jadi orang. Orang-orang tersebut berharap dengan didikan yang keras seperti ini, dengan disiplin yang ketat seperti ini, maka anaknya itu bisa menjadi sesuatu di masa depan. Orang tuanya itu tidak mau kalau anaknya itu hidupnya sulit. Ya kita tahu bersama kalau orang malas itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik di masa mendatang. Orang yang tidak disiplin itu memang tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik di masa depannya. Namun dari hal-hal yang sepele seperti ini, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata manusia itu terlalu berfokus kepada yang namanya material. Berapa banyak di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, kita mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk sangat disiplin dengan sesuatu yang bersifat spiritual. Berapa banyak? Mungkin ada Bapak Ibu yang berkata, oh mungkin ini berlaku buat keluarga hamba-hamba Tuhan. Seperti itu, mendidik anak-anaknya. Ya kan hamba Tuhan. Namun sesungguhnya ini berlaku buat setiap kita. Dan kita harus merefleksikan kembali. Seberapa fokusnya kita kepada hal-hal spiritual untuk keluarga kita. Selama kita mendidik anak yang kita pikirkan hanyalah di ujung rotan itu ada emas. Biar anak tersebut menjadi orang. Kita gak pernah ceritakan tentang firman Tuhan. Kita tidak pernah mengajarkan dia bagaimana hidup di jalannya Tuhan. Nanti dia sudah besar, sudah bisa rebel, sudah bisa memberontak, sudah bisa melawan. Kita baru bilang apa? Anak kurang ajar. Anak tidak tahu Tuhan. Gerejanya salah. Lausenya gak ngajarin dia. Lah padahal siapa yang dari kecil bersama-sama dengan dia? Orang tua. Kadang-kala kita kurang sekali fokus kepada hal-hal yang spiritual. Dalam generasi ini, jemaat yang dikasih Tuhan. Apakah kita sungguh disiplin kepada hal yang berbau spiritual? Kalau kita melihat bagian yang pertama kita bacakan tadi. Ya, ini bukan merupakan bagian yang asing. Bapak Ibu mungkin sudah sering kali membaca bagian ini. Paulus berkata seperti ini, bukan berlari tanpa tujuan, bukan petinju yang sembarang saja memukul atau memukul angin. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di bagian-bagian atasnya atau bahkan dalam penekanan utuh di dalam kitab Korintus itu sendiri. Paulus sedang menunjukkan satu hal yang sangat krusial. Bahwa hal yang dia lakukan ini bukanlah hal yang memang terpaksa dia lakukan. Bukan dengan hal yang berat hati dia lakukan. Atau bukan harus dipaksa-paksa baru jemaat Tuhan mau melakukannya. Tetapi hal-hal seperti ini sebenarnya fokus penekanannya dalam kitab Korintus itu adalah identitas pengikut Kristus. Identitas pengikut Kristus ini sangat krusial di dalam kitab Korintus. Kenapa? Karena orang-orang Korintus ini yang ditransformasi menjadi pengikut Kristus. Saya pernah menjelaskan beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Mengenai dalam kitab Korintus ini banyak sekali tempel. Banyak sekali kuil-kuil penyembahan. Banyak sekali dewa-dewi yang disembah di sini. Dan untuk mentransformasi mereka menjadi orang yang benar-benar pengikut Kristus, itu takes time. Dan itu betul-betul butuh sebuah disiplin. Jadi identitas pengikut Kristus itu harus sungguh-sungguh kelihatan perbedaannya.
Mereka tidak boleh menjadi pengikut Kristus, tetapi ritual-ritual yang dilakukan adalah ritual yang sama saja menyembah kepada dewa-dewi di tempel demi tempel yang ada dalam kitab Korintus ini atau di dalam kota Korintus. Mereka tidak bisa menjadi seorang pengikut Kristus namun kelakuannya tidak sejalan dengan Kristus. Mereka tidak bisa menjadi pengikut Kristus tanpa mencintai disiplin dan ketekunan rohani. Tidak bisa. Karena itu Paulus sangat berfokus kepada jemaat Tuhan. Agar jemaat Tuhan ini bisa menjalani sebuah hal yang namanya progressive sanctification. Perlahan-lahan beranjak dari pemahaman tentang dewa-dewi. Perlahan-lahan beranjak dari sebuah ritual yang rutin mereka lakukan. Memberikan persembahan, memberikan korban, berbuat dosa di tempel demi tempel itu. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi penekanan di dalam 1 Korintus 9 ini itu ingin menunjukkan bahwa identitas pengikut Kristus adalah demikian. Khususnya para rasul. Paulus sendiri ketika dia memberitakan Injil Korintus itu kerasulannya agak diragukan. Kenapa? Mungkin orang akan berkata kamu sama saja seperti rasul atau priest atau ya disebutkan pendeta ya, tapi bukan pendeta dalam konteks zaman sekarang. Di dalam tempel-tempel yang lain sama saja. Apa yang membedakan kamu? Jadi ketika Paulus bilang aku bukan pelari yang tanpa tujuan dan bukan petinju yang memukul tanpa arah atau memukul angin, ini adalah sebuah identitas dia sendiri. Dia mau berkata, aku adalah orang yang melatih diri dengan begitu giat dan begitu tekun untuk aku bisa hidup oleh Injil dan hidup hanya oleh pemberitaan Injil. Jadi identitas kerasulan daripada Paulus yang dia tekankan bukanlah saya adalah seorang yang hafal Taurat. Bukan, padahal memang dia juga hafal. Saya bukan orang yang sangat pintar dalam filsafat. Padahal memang dia pintar filsafat. Dia bukan menekankan hal tersebut. Tapi yang dia tekankan adalah aku bukan seorang pelari yang berlari tanpa tujuan atau seorang petinju yang memukul angin. Yang dia tekankan sungguh-sungguh adalah kehidupan spiritual dia. Dia ingin menunjukkan bahwa ini saya. Rasul Kristus itu seperti ini. Rasul Kristus itu bukan hanya sekedar hebat dalam pemikiran, tapi Rasul Kristus itu adalah orang yang tekun melatih diri untuk kehidupan spiritualitas. Bukan yang lain, Bapak Ibu. Karena itu tepatlah seperti seorang teolog Jonathan Edwards berkata, a true and faithful Christian does not make holy living an accidental thing. Bukan sesuatu yang terjadi dengan secara accident, tanpa sengaja. It is his great concern. Menjadi sebuah tujuan utama, pemikiran yang paling utama di dalam kehidupan kekristenan. Seperti katanya, seperti kalau soldier ya, itu tentara untuk bertarung, untuk berperang. Mereka begitu concern dengan melatih diri secara fisik, secara teknik, ketahanan tubuh dan lain-lain. Mereka sangat concern dengan itu. Begitu pula dengan kehidupan rohani dari setiap orang Kristen. So, the business of the Christian is to be like Christ. Menjadi orang Kristen, penekanan yang paling penting di sini. Bukan seberapa pintarnya kita menghafal Alkitab. Bukan seberapa hebatnya kita tentang teologi. Tapi ternyata penekanan kekristenan itu yang paling besar harusnya adalah to be like Christ. Bapak Ibu, siapa kita? Who are you? Siapa kita hari ini? Dengan setiap kehidupan kita. Mungkin kita ada yang belum melayani Tuhan. Mungkin kita ada yang melayani Tuhan di dalam bagian masing-masing. Ada yang sangat aktif sekali. Ada juga yang mungkin tak punya pergumulan kehidupan keluarga. Ada yang jarang datang ke gereja. Ada yang tidak mau terlibat. Tapi izinkan saya bertanya dari semua konteks tersebut. Semua kehidupan kita. Who are you? Siapakah kita sebagai orang Kristen? Apakah kita orang Kristen yang sangat menekankan kehebatan kita secara logika? Secara filsafat kita lebih pintar?
Apakah kita menunjukkan sesuatu kehebatan yang lain dalam diri kita, menganggap kita hebat daripada orang lain, namun kita sungguh mengabaikan spiritualitas kita. Siapa kita ketika menjadi orang Kristen? Apakah hari ini kita bisa berkata seperti Paulus, aku orang yang tekun, melatih diri, bukan tanpa tujuan. Aku adalah orang yang sungguh-sungguh fokus menunjukkan holy living itu. To be like Christ. Di sini Paulus pakai dua metafora, ya, pelari dan petinju. Pelari dan petinju pada zaman Paulus dan bahkan di sebelum Paulus, ya, itu tidak, bayangannya tidak seperti saat ini, ya. Mereka selalu seperti punya olimpiade untuk mengadakan perlombaan demi perlombaan. Namun khususnya untuk petinju, ya, khususnya untuk petinju. Petinju pada zaman itu dia tidak punya peraturan seperti zaman sekarang. Satu ronde, waktunya berapa, berapa pukulan telak, berapa kali jatuh, ada dihitung. Tidak. Tetapi untuk menjadi seorang petinju pada zaman itu benar-benar adalah orang yang seperti tinju, bertarung sampai lawannya jatuh atau sampai lawannya menyerah. Jadi selama lawannya tidak menyerah, mereka akan tinju. Mereka akan saling pukul sampai ada salah satu yang kalah. Bahkan kadang-kadang bisa merenggut nyawa dari lawannya tersebut. Jadi lari, petinju itu sudah menjadi sebuah konteks yang dekat dengan mereka. Karena mereka menyukai olahraga yang seperti ini. Tapi di dalam olahraga ini ternyata ada sedikit unsur-unsur sedikit kebrutalan seperti itu. Ya, tinju sampai ada yang KO, sampai ada yang pingsan, bahkan sampai ada yang mungkin mati begitu. Mereka berlari-lari, ya, berlomba-lomba karena ada satu hal yang mereka capai, mereka inginkan di dalam olimpiade tersebut atau dalam tandingan olahraga tersebut. Paulus telah menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya seperti ini. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya, menguasai, ya, sungguh-sungguh. Karena mereka memang pengen banget untuk menang. Untuk memperoleh apa? Suatu mahkota yang fana. Mereka melakukan itu mati-matian, latihan, mati-matian bertanding, mempersiapkan dirinya dengan baik sekali. Untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana. Mahkota ini banyak sekali penafsirannya Bapak Ibu. Bisa harta, bisa status sebagai warga Romawi, bisa juga kalau budak, ya, kalau itu budak yang bertarung di situ, dia bisa memperoleh mahkota yang dia makan dengan kebebasan dia sebagai seorang budak. Jadi seseorang yang berlatih menjadi petinju, menjadi pelari, mereka betul-betul ingin menang. Mereka betul-betul ingin punya mahkota itu. Jadi Paulus sedang memberikan metafora bahwa ini loh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka berlari-lari, mereka menguasai dirinya untuk memperoleh sebuah mahkota yang fana sebenarnya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus menekankan bahwa setiap orang Kristen bukan bertanding, bukan berlari, bukan melatih diri untuk mendapatkan mahkota, tetapi mahkota abadi itu sudah didapatkan melalui salib Kristus itu. Mahkota abadi itu sudah didapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk setiap umatnya. Dan setiap umatnya itu telah mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu, Paulus sedang bilang begini. Mereka loh mati-matian biar dapat mahkota yang fana. Kita sebagai orang Kristen, kita gak perlu mati-matian cari mahkota. Tetapi Tuhan telah berikan mahkota yang abadi, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih bernilai daripada mahkota fana itu. Yaitu keselamatan melalui karya salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan bagi manusia. Gak pernah. Ketika dia ingin menyelamatkan saudara dan saya, dia gak pernah lihat rupamu seperti apa. Dia gak pernah lihat usahamu seperti apa untuk engkau bisa diselamatkan. Gak pernah. Dia bahkan turun dari surga yang mulia ke dalam dunia yang hina.
Dia bahkan rela dihina, diolok-olok, dicaci maki, diperlakukan dengan tidak pantas, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak pernah hitung-hitungan bagi manusia. Karya salibnya itu begitu sempurna bagi setiap kita yang percaya kepada dia. Namun ironinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ironinya hari ini manusia tidak melihat sebuah urgent ini. Manusia tidak benar-benar merasakan bahwa Tuhan ini gak pernah hitung-hitungan buat saya. Tapi yang terjadi, orang-orang Kristen bukannya bersyukur dan melatih diri sebaik mungkin karena sudah menyadari ini. Tetapi orang-orang Kristen menjadi manusia-manusia yang tidak pernah tidak hitung-hitungan kepada Allah. Kita selalu bilang begini, nanti ya, tunggu ya Tuhan. Kalau udah ini dulu deh, kalau udah selesai ini, jangan dulu, lain kali aja. Saya mau komitmen lagi. Nanti ya Tuhan, nanti. Ini biasa perkataan kalau ada yang ngajak pelayanan. Tapi ada juga perkataan seperti ini. Nanti ya saya datang ke ibadah, kalau udah gak sibuk. Nanti ya saya datang ke kebaktian doa, kalau saya sudah punya waktu. Nanti ya Tuhan, nanti. Semua kita tunda. Semua kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Nanti, dan nanti. Hingga suatu kali ketika kita sudah tidak punya semuanya itu. Kita sudah tidak punya waktu. Kita sudah tidak punya tenaga. Kita mungkin gak ada tenaga sama sekali. Kita terbaring di rumah sakit. Terus kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau rajin ke gereja. Tuhan bilang, saya udah pernah ajak kamu ke gereja. Saya sudah pernah ajak kamu untuk melayani aku. Kamu selalu bilang, nanti ya. Tuhan sudah sering mengingatkan kita untuk saat teduh pribadi, berdoa, baca Alkitab. Namun kita selalu bilang, nanti ya Tuhan. Ngantuk. Nanti ya Tuhan, bosan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, who are you? Siapa kita? Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melatih diri untuk kehidupan spiritualitas kita? Apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh hidup untuk Kristus? Bukan fokusnya kepada diri kita lagi. Apa kita adalah orang yang sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saya. Dia gak pernah hitung-hitungan buat saya. Saya akan totalitas memberikan semua waktu kehidupan saya untuk dia. Saya akan berusaha sebaik mungkin di dalam segala kelemahan saya untuk boleh hidup bagi Tuhan. Kalau kita punya komitmen yang membara seperti ini, kita butuh strategi. Karena itu Paulus bilang, tetapi aku melatih tubuhku. Kita bukan hanya butuh semangat, kita bukan butuh hanya spirit yang kuat, tapi kita butuh strategi. Kita butuh apa? Latihan yang terus menerus. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita dituntut untuk bisa terus berproses menjalani kehidupan kerohanian kita. Ketika kita melatih diri, sama seperti seorang petinju. Kenapa sih dia latihan? Bapak Ibu pernah lihat petinju kalau latihan? Kelihatannya simpel ya. Mau mukul, lompat ya. Terus hal-hal itu aja yang dia lakukan rutin sama aja. Seperti itu. Namun tahukah Bapak Ibu yang dia mau capai itu apa? Durability. Ketahanan dia secara fisik, kekuatan dia untuk bisa mengalahkan lawan. Durability ini yang mau dilatih. Meskipun terlihat sederhana cuma pukul-pukul kecil atau latihan pukul seperti ini terlihatnya biasa saja. Namun yang mau dilatih adalah durability. Ketika Paulus kasih metafora petinju untuk melatih kehidupan spiritual, Paulus ingin mengatakan bahwa latih dirimu. Latih kehidupan spiritualmu agar engkau punya durability. Engkau punya kekuatan, engkau punya ketahanan. Untuk apa?
Seperti di 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Kalau kita punya durability ya, yang kuat, maka ketika sesuatu kejadian menghantam kehidupan kita, bahkan iman kita masih bisa tetap kuat. Namun Bapak Ibu, durability itu terjadi karena konsisten. Ketahanan iman kita terjadi karena kita konsisten melakukan sebuah hal yang sederhana. Kehidupan spiritualitas kita, berdoa, merenung, baca firman Tuhan. Terlihatnya sepele, tapi itu menghasilkan durability. Berikutnya, petinju itu akan menghasilkan ritme. Ya, akan menghasilkan pola, akan menghasilkan gestur yang terlihat di dalam kehidupan dia sebagai seorang petinju. Ketika dia melihat lawannya pukul kemana, karena dia udah latihan dengan baik, dengan ritme yang ada dia bisa menghindar dan dia bisa membalas untuk memukul lawannya. Ada ritme yang terjadi dengan sendirinya sebagai seorang petinju. Bapak Ibu, begitu pula dengan kehidupan spiritualitas yang terus dilatih. Kita akan menjadi orang yang semakin bijaksana dan punya hikmat. Karena kita ditata ritme kehidupan kita melalui pengenalan firman Tuhan. Umat Tuhan itu punya banyak sekali pilihan untuk melatih dirinya. Dengan semakin dekat kepada Allah secara pribadi dan juga mencintai persekutuan umat Tuhan. Banyak sekali pilihan bagi kita untuk melatih diri kita. Sekarang ada berapa banyak renungan di internet. GKI saja punya renungan Gema. Setiap hari ada renungan, ada gerakan baca Alkitab. Setiap hari kita lakukan, setiap hari kita share, setiap hari kita renungkan. Setiap minggu kita datang ke gereja untuk beribadah. Ada kebaktian doa bagi yang gak bisa pagi, ada kebaktian doa pagi bagi yang gak bisa malam. Yang gak bisa pagi ada kebaktian doa Rabu di malam hari. Ada banyak pilihan untuk melatih diri kita, memperlengkapi diri kita. Ada seminar demi seminar. Ada kelompok kecil demi kelompok kecil. Ada persekutuan demi persekutuan. Ada banyak sekali gereja memfasilitasi kita untuk bisa melatih diri. Namun, apakah kita orang yang mau melatih diri kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi seseorang yang sungguh concern dengan kehidupan spiritual kita? Charles Spurgeon begini. The point of personal salvation is reached when the man actively hears and receive the truth of God. Ya, aktif mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan itu. Jadi Charles Spurgeon ingin mengatakan orang yang benar-benar menggunakan keselamatannya itu dengan baik, ya, itu benar-benar tercapai ketika orang-orang itu benar-benar mencintai sehingga dia akan terus dengan aktif melatih dirinya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melatih dirinya untuk kehidupan spiritualitas. Bapak Ibu, di dalam sejarah gereja ada banyak sekali teolog. Ada banyak sekali tokoh reformator. Ada seorang teolog, memang mungkin secara doktrin atau pemahaman ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang dipegang oleh kita. Ya, orang ini bernama John Wesley. Ya, John Wesley ini merupakan seorang yang teolog atau tokoh reformator yang cukup banyak mengambil peran, khususnya bagi gereja-gereja yang sekarang gereja Metodis, ya, gereja Metodis. Ini tokoh reformatornya, yaitu John Wesley. John Wesley ini sangat aktif sekali melakukan penginjilan di mana-mana, dan dia menjadi seorang yang sangat dikenal sebagai spiritual giant. Kenapa? Karena dia selain menginjili, dia sangat aktif melatih kehidupan pribadinya dalam Tuhan. Nah, ketika John Wesley ini sudah tidak ada, dia sudah menjadi sejarah, namun dia masih meninggalkan banyak peninggalan-peninggalan tersendiri, termasuk rumahnya. Ya, rumahnya sekarang jadi seperti museum, ya, menjadi seperti museum. Di tahun 1940, ya, ada seorang profesor bernama Prof. J. Edwin Orr. Ada yang udah lahir 1940? Ada mungkin ya. 1940.
Profesor J. Edwin Orr, dia itu sedang mengajak beberapa anak-anak muda untuk berwisata, kayak field trip lah, ya, kayak field trip tapi di rumahnya John Wesley, ya, di rumah John Wesley. Ada 2 lantai di sana. Mereka field trip, mereka jalan, profesor itu mulai menjelaskan ini lantai 1, ini rumah John Wesley dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka naik ke lantai 2. Mereka ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar John Wesley. Ya, ini kamar udah diperbagus ya, udah diperbaiki. Ya kalau enggak memang lapuk. Ini kamar John Wesley. Ketika di tahun 1940 di situ, ketika mereka lagi field trip, Profesor J. Edwin Orr itu mengajak anak-anak itu ke situ. Ada satu anak muda yang mengalihkan pandangannya kepada satu bagian dari kamar itu di samping tempat tidur. Memang di foto ini sudah tidak ada bagian itu, atau mungkin tidak terlihat. Ada sebuah karpet, ya, sebuah karpet yang ada lekukan yang bekas kaki. Bekas kakinya ini adalah bekas lutut. Dia waktu lihat, dia tanya ke profesor, "Prof, ini kenapa ya karpetnya itu ada bekas lekukan?" Bapak Ibu tahu profesornya itu jawab apa? "Bekas lekukan yang kamu lihat ini adalah bekas tempat di mana John Wesley berdoa setiap hari berjam-jam. Setiap hari berjam-jam." Bapak Ibu bayangkan dia berdoa sampai ada bekasnya, sampai ada tandanya. Karena setiap hari John Wesley berdoa berjam-jam. Untuk apa? Dia menangisi, dia berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia bahkan jarang sekali berdoa buat kepentingan dirinya sendiri. Dia berdoa buat kebangkitan rohani, bagi itu di Inggris, di Amerika. Dia berdoa karena banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak sekali orang yang terhilang. John Wesley berdoa berjam-jam setiap hari. Bapak Ibu, jujur, saya secara pribadi saya berkata, Tuhan, saya belum seperti itu. Saya tidak berdoa berjam-jam. Saya tidak menghabiskan waktu saya berjam-jam berlutut sampai ada bekasnya seperti itu. Orang ini hebat sekali. Orang ini luar biasa melatih dirinya sampai ada bekas lekukan di tempat dia berlutut. Kita sekarang, apakah kita mencintai doa? Apa yang kita doakan? Jangan-jangan ketika kita berdoa, 15 menit kita berdoa, 10 atau mungkin 12 menit itu kita habiskan untuk kepentingan diri kita sendiri. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi apakah kita teringat mendoakan untuk orang lain, saudara seiman, ataupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh mencintai Alkitab dan berdoa sampai berjam-jam? Berdoa berjam-jam Bapak Ibu. Ini kehidupan spiritualitas yang sangat langka sampai zaman sekarang. Singkat cerita, tur itu selesai dan mereka kembali ke mobil untuk kembali ke tempat asal mereka. Prof. J. Edwin Orr itu dia menghitung kembali, ya, kan harus dihitung lagi. Nanti kalau ada yang hilang atau ketinggalan di jalan kan ribet. Dihitung lagi. Dia melihat, dia hitung-hitung, kurang 1, ya, kurang 1. Di mana ya anak ini? Dia nyari, dia balik lagi ke dalam. Dia balik lagi ke dalam. Dia cari di lantai 1. Kok nggak ada orang ini? Kok nggak ada anak ini? Prof ini naik lagi ke lantai 2. Dia cari-cari. Kemudian dia melihat anak itu yang tadi nanya soal lekukan tempat berlutut doa itu. Anak itu sedang berlutut berdoa di tempat yang sama John Wesley berdoa. Persis di tempat yang sama John Wesley berdoa. Anak itu dia berlutut dan berdoa di situ. Ketika Prof. Edwin Orr ini melihat anak itu, dia mendekati anak itu, di samping anak itu
Kemudian dia mendengarkan anak itu berdoa. Bapak Ibu tahu apa yang didoakan oleh anak itu? Anak itu berdoa, Lord, do it again. Lord, do it again. Tuhan, lakukan sekali lagi. Seperti John Wesley. Orang yang mau berdoa berjam-jam. Orang yang Tuhan pakai sebagai spiritual giant di tengah-tengah zaman yang rusak. Orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Misi Tuhan kemana-mana sehingga banyak orang dimenangkan. Lord, do it again. Lakukan Tuhan sekali lagi. Lakukan lagi kepada saya. Ketika anak itu sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, Prof. J. Edwin Orr ini berkata, Bill, ayo, waktu kita sudah selesai. Karena orang yang berkata itu adalah Billy Graham. Lord, do it again. Dan Tuhan menjawab doa yang begitu tulus dari seorang Billy Graham. Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Sekali lagi ada seseorang yang Tuhan bangkitkan untuk menjadi seorang spiritual giant. Bapak Ibu, di dalam dunia ini begitu banyak orang yang bobrok. Begitu banyak orang yang tidak peduli dengan kehidupan spiritual. Dunia ini udah penuh dengan orang-orang yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi apakah ada hari ini di tengah-tengah kita yang sedang duduk saat ini beribadah, apapun status kita mau berkata, Tuhan, lakukan sekali lagi kepada saya. Apakah kita punya sebuah kerinduan bukan mengachieve sesuatu yang material, tapi kita mau berkata, Tuhan, lakukan sekali lagi kehidupan spiritualitas yang baik dalam kehidupan saya. Jadikan saya seseorang yang punya kehidupan spiritualitas yang luar biasa. Jadikan saya menjadi seorang yang besar bukan karena materi, tapi karena kehidupan spiritualitas. Siapa saudara hari ini? Hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pengurus, aktivis, pelayan mimbar, jemaat Tuhan. Siapapun saudara, maukah engkau berkata, Lord, do it again. Biar Tuhan pakai kita, biar Tuhan menunjukkan dari setiap kita raksasa rohani yang lahir dari tempat ini. Doakan dan gumuli biar kehidupan kita menjadi seorang yang betul-betul berdampak dimanapun kita berada. Di tengah zaman yang rusak, Tuhan pakai kita menjadi seorang yang besar secara spiritual. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam dunia ini, agar kami boleh hidup melatih diri untuk kehidupan spiritualitas kami. Tuhan, pakai kami sekali lagi untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Untuk menjadi orang yang besar secara spiritual. Menjadi orang yang berdampak di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini. Kami boleh jadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami. Tuhan, kalau boleh, sekali lagi melalui kami, melalui saya, melalui siapapun di tempat ini, menjadi spiritual giants. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.